Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, apa itu mobil disolawati dhisik. Jere mbae ngono. Gini teman-teman, ini saya mau mereview edukasi tentang namanya Toyota Grid Corolla. Nah, kalau untuk kode sasisnya ini 10AE101, kode mesinnya 4AFE. Dan mobil ini adalah Corolla generasi ke-7. Ini adalah salah satu mobil sedan terlaris dan terbanyak populasinya di dunia menurut sumber yang saya baca. Saya tidak tahu kemarin saya baca apa, pokoknya saya sempat sekilas baca gitu. Salah satu sedan terlaris di dunia. Dan mobil ini adalah Corolla klasik yang mungkin masih punya konsep yang perubahannya yang sangat full ya, perubahannya dari generasi sebelumnya, yaitu generasinya si Twin Cam. Nah, jadi ini berubah total, dari bentuk dia sudah membulat, nah, dan juga dari semuanya. Oke, untuk lebih detailnya saksikan video berikut ini. Video tadi teman-teman bisa saksikan detail tentang mobil ini. Mobil ini diproduksi dari tahun sejarah dulu ya. Mobil ini diproduksi tahun 1992 hingga 1995. Kemudian di tahun 96 sudah keluar yang namanya si All New Corolla sampai 2000. Untuk All New Corolla ini masih menggunakan mesin yang sama dengan ini hingga tahun 98 kalau nggak salah. Kalau yang 99 2000 dia sudah pakai mesin seri ZZ itu yang punyanya si Altis. Kalau ini mesinnya 4AFE. Sorry, ini banyak angin ya teman-teman. Mungkin mikrofonnya agak bergerubuk-gerubuk, tapi tidak apa-apa. Ayo kita lanjutkan lagi. Mobil ini sudah berarti sekarang sudah berumur kurang lebihnya 30 tahun, tapi masih gini dan masih worth it untuk dipakai jarak dekat, jarak jauh. Dipakai Jakarta Malang masih worth it. Apa saja yang harus disiapkan nanti kita bahas. Kita lihat bodi dulu. Mobil ini rata-rata kaleng, cuma kalengnya ini sudah besi ya, jadi kalengnya bagus. Mobil dulu itu kalengnya bagus, seperti ini. Nah, kemudian kita tengok ngincang gini. Nut body ini harus masih ketemu ya. Nut body ini harus masih ketemu. Dipastikan untuk body tidak bergelombang, tidak menclek. Kalau sudah sepet itu sangat wajar mengingat usia sudah hampir 30 tahun. Yang penting gak bekas ditabrak truk ke samping. Nah, jadi kalau cuma berat-berat bekasnya penyok-penyok itu kan ada dempul itu harus wajar. Jadi nggak boleh dempul yang beledut-beledut. Kenapa? Karena dempulnya beledut-beledut begini, kalau dempulnya gelombang, keindahan dan kecantikan mobil ini akan berkurang atau bahkan hilang gitu ya. Itu dari sisi bodi. Jadi untuk lampu depan ini yang tahun 92 93 dia ininya bulat ya. Kalau dia yang 93 94 ininya miring begini. Jadi antara 92 ke 93 itu ada perbedaan hanya sedikit aja, terutama mungkin hanya di lampu, hanya bentuk-bentuk rating. Kalau yang belakang itu juga hanya warna. Nah, oke. Dari samping sekarang. Dari samping kita perhatikan, ini kalau orang Jawa bilangnya putihan atau monel. Kayaknya ini bukan stainless ya, kayak bahan monel gitu. Ini harus masih cakep.
talang-talangnya ini. Dan di sini les kacanya juga harus masih cakep. Untuk roda ban dia pakai PCD 4x100. Oke, kemudian sekarang kita ke belakang. Kuncinya mana tak kayak endi lali aku. Walah, saya kuncinya ini. Ini nek buka bagasi pakai dari bawah jok seperti gandeng sama bukaan bensin itu, juga pakai kontak ini juga bisa. Ini kunci ini. Oh, dari sini aja teman-teman. Ini kayaknya kontaknya kok rodok seret. Nah, untuk yang 94 95 dia lampunya putih begini. Kalau yang sebelumnya itu lampunya kuning. Jadi itu. Terus kemudian karena lampu ini panjang, dia mika ini panjang, rata-rata ya ada pecah-pecahnya seperti ini. Itu umum, sangat-sangat umum. Oke. Untuk knalpot ini biasanya sih garing rata-rata. Dan knalpot yang asli kalau standar dia itu standar ya itu digas. Ketika RPM tinggi itu ada suara reng halus gitu di dalam mobil, kayak ada raungan sedikit gitu. Itu gini. Nah, ini untuk bagasi biasa aja, tidak ada yang perlu kita banggakan banget. Bagasinya ya seperti inilah. Nah, umumnya pada mobil yang lain. Terus yang penting kita buka bagasi itu dicek apakah mobil ini bekas ketabrak truk atau bukan, gitu aja. Biasanya sih di bawah lantai sini ada yang keropos dikit, cuma ini belum. Biasanya di pojokan sini ada keroposnya dikit. Kenapa kak keropos? Biasanya dipakai untuk nyimpen minyak rem, kemudian minyak remnya tumpah. Kalau ini sih kebetulan belum keropos, cuma saya sering lihat sudah keropos dikit biasanya di situ. Oke, sekarang kita lihat samping kini, karena kita posisi reviewnya di jalan, jadi mungkin untuk buka-bukanya kurang leluasa saja, jadi tidak apa-apa ya. Untuk kursi bagian tengah ini tidak istimewa, artinya umumnya sedan, jadi ya biasa aja. Rasa duduk di tengah ini biasa aja, tidak aneh-aneh dan tidak longgar-longgar amat ya. Jadi sama dengan sedan yang lain pada umumnya. Door trim ini bagus, rata-rata dia juga tidak semplah. Nah, ini juga door trim ini juga bagus, rata-rata tidak semplah. Berbeda sama yang twin cam 90, 91, 89 itu biasanya ini kiwir-kiwir ya, kain ini kiwir-kiwir. Kalau ini masih cukup bagus. Memang rata-rata bagus untuk door trimnya sih Grid Corolla. Kadang cuma hanya kainnya yang bagian ini sobek gitu aja. Umum itu kalau kainnya sobek itu seperti Grid Corolla, si Genio juga rata-rata juga gitu. Nah, ini mobil ini rival terberatnya yaitu Honda Civic Genio. Nah, nanti silahkan disimpulkan sendiri enak mana Grid Corolla sama Civic Genio. Kemudian kalau dari sisi model saya lebih cenderung Civic Genio sih memang kalau dalam hati saya. Tapi kalau untuk durability dan ketahanan mobil ini bisa lebih diacungi jempol. Kemudian mobil seperti umumnya kalau zaman dulu memang tidak ada untuk tempat air, minum mineral, rata-rata hanya untuk data aja. Oke, sekarang untuk bahas kaki, untuk rem belakang dia tromol, kemudian rem depan dia disc brake, cuma untuk ABS belum ada. ABS nya memang belum ada, tapi nggak penting sih, kalaupun toh ada ya rata-rata ya double. Penak gak enak, mobil itu penak manual, nggak ada yang teknologi aneh-aneh, pasti lebih asik kalau pakai manual. Kemudian kita bahas yang paling krusial yaitu di engine, teman-teman ini terutama untuk adik-adik ya, untuk mungkin adik-adik yang usia di bawah saya yang nggak tahu tentang mobil klasik, ini bisa lebih detail didengarkan. Nah, untuk bapak-bapak yang sudah biasa pakai mobil seperti ini, paling kalau lihat saya cuma mesem guyu aja. Saya kalau review mobil itu insya Allah semua yang saya review itu pernah saya miliki. Dalam jangka waktu minimal saya mencobanya beratus-ratus kilo minimal, jadi saya harus tahu yang rusak mana. Itu kalau saya mereview mobil, jadi lebih cenderung ke owning by experience, jadi untuk pengalaman memiliki, memakai gitu. Kalau hanya sekedar baca, mohon maaf, mobil ini, mesin ini baca referensi, baca brosur, baca Wikipedia, nah itu cukup, lihat Google saya kira sudah cukup. Kalau review begini kan kita harus pernah memiliki, supaya
teman-teman nanti juga menerimanya informasinya itu sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Pokoknya mas kameramen. Mesin ini namanya mesin 4A FE, tenaganya 113 dk. Itu kalau kita baca buku, itu data pertama kita baca buku. Tapi yang paling penting dari sebuah review itu bukan baca data buku itu, tapi saiki nyatane ya opo ngono mesin iki. Nah, mesin tenaganya secara kertas tuh tinggi, tapi kenyataannya dipakai 20 tahun. Nah, wis dobol. Nah, ini kan mesin ini masih gini. Ceritanya gini. Grid Corolla ini ada yang bermesin, kalau kita baca ya, itu ada mesin 15, 16, 13. Nah, tapi umumnya yang di Indonesia adalah mesin ini 4A FE 16 injection. Jadi mesin ini pada dasarnya konstruksinya seperti twin cam yang 9091, cuma ini sudah injeksi dan bla bla bla. Tentu banyak yang ditingkatkan. Mesin ini spare partnya mahal enggak? Kalau Toyota, setahu saya yang original mahal. Yang original mahal itu ya, KW-nya banyak. Nah, jadi Toyota yang murah di sisi KW-nya. Pertama dari sisi itu. Kemudian sedikit nanti saya cerita tentang harga-harga spare partnya. Kemudian untuk mesin ini, nah ini untuk teman-teman yang lagi membangun Corolla tua, Corolla KE70, Corolla tahun bungkuk itu tahun 73, 75, 77 ataupun mobil-mobil yang lain, mesin ini adalah alternatif swerve engine. Ya, untuk mobil sedan jadul ya, klasik, ini adalah alternatif swerve engine yang terbaik menurut saya. Artinya tenaga dan powernya dan perkabelannya bisa diandalkan. Terlepas dari beberapa partnya yang juga cukup mahal. Oke, sekarang ngomong bahan bakar. Mobil ini bahan bakarnya saya kira tidak kalah dengan si mobil-mobil sekarang. Ngomong aja si Avanza. Saya pengalaman pakai Grid Corolla ini, kalau dari Malang Surabaya PP dengan mesin normal seperti ini ya 100.000 cukup. Dengan harga pertalite 7.500. Ya lebih dikit lah. Nggak sampai 150.000, nggak sampai. Mesin ini sangat irit. Jadi artinya mesin ini 1 liternya masih ketemu 11 up ya, 10 ke atas pokoknya. 10 itu bisa lebih. Nah, tergantung kaki kalian. Ketika kalian pakai Grid Corolla, knalpotnya agak dibrong dikit seperti mobil ini, kalian akan agak suka ngegas karena mobil ini tarikannya gini. Nah, jadi tarikannya jos. Oke. Seperti biasa kalau lihat mobil ya dicek pernah nabrak apa enggak. Kalau mobil sudah 30 tahun, kalau pernah nabrak sifatnya ringan, nabrak nyondol sepeda motor depannya, nyondol pagar, itu hal yang wajar tentunya. Jadi tidak boleh kita itu melihat kendaraan itu detail-detail banget untuk seperti gini. Kenapa? Karena kita harus sesuaikan dengan uang kita, tabungan kita, tahun yang kita lihat ya. Ada yang perfect seperti baru, banyak ada. Nah, tapi itu nanti harganya juga tidak pada umumnya. Nah, tapi untuk mobil ini tidak nabrak, depan-depannya masih utuh, ini utuh, pojok-pojokan ini juga utuh. Ini saya cuma cerita untuk kalau teman-teman lihat di tempat yang lain, karena juga semua itu. Dan mobil ini sudah ada, ngecek mesinnya sudah ada, namanya pakai OBD ya, cuma ini OBD 1 ya ini. Jadi kalian colok pakai OBD 2 nggak bisa, pakai OBD 1 yang dulu. Trouble mesin ini, yang pertama yang sering trouble itu pucuk injektor pecah. Ini sering. Jadi ini namanya injektor, pucuknya pecah. Tandanya gimana? Tandanya di belakang pedes, tenaga kurang, di belakang itu pedes, bensin boros. Jadi itu pucuk injektor ini pecah. Jadi pucuk injektor itu ada kayak jarum, itu pecah. Gimana solusinya? Beli injektor itu satu biji, kalau copotan paling sekitar 200 sampai 500 tergantung kalian beli di mana. Satu. Yang kedua, mobil ini tidak sering ya, kasus pada umumnya kopling ini nyeplos. Itu beli master koplingnya sekitar 225. Kalau nggak salah master kopling yang ini nyeplos atau yang di situ. Itu. Kemudian yang kerusakan yang sering saya jumpai dan biayanya juga cukup mahal, yaitu di power steering. Untuk selang setir ini, selang setir high pressure, jadi sih di komponen power gitu ya. Nah, ini pompa power. Ini ada namanya selang high pressure. Nah, ketika selang high pressure ini pecah, nah itu ketika kalian ganti yang KW, ngomong aja yang KW itu sekitar 400 ribuan, itu dia akan kalau dibelokkan setirnya bengung. Jadi ke teman-teman kalau di rumah punya mobil Grid Corolla atau yang lain, dienggokkan setirnya bengung, itu kalau mobil Toyota ini selang high pressure-nya itu minta yang ori. Kenapa yang ori nggak bengung? Lubangnya lebih besar. Itu kalau ya.
Pertama, ini selang high pressure-nya agak mahal. Kalau yang ori kalau nggak salah berapa ya? Pokoknya mahal, sekitar sejutaan lah. Kemudian seal rack power steering. Nah, itu juga sering ngembes. Mobil ini itu juga cukup mahal. Itu harganya pokoknya rada larang lah kalau benar-benar itu jasanya mungkin bisa hampir 1.000, bisa hampir 1 juta. Itu kalau yang lain dinamo IC bagus, jarang bermasalah. Kalaupun toh masalah paling beli IC-nya, beli switch-nya itu juga nggak mahal, itu sangat terjangkau. Kemudian kalau turun mesin ini sangat kemungkinannya sangat kecil. Jadi mesin ini sangat bandel. Saya bilang tidak hanya bandel tapi sangat bandel. Monggo yang punya pernah pakai mesin 4AFE silahkan komen. Kalau saya salah enggak apa-apa, kita di sini kan saling cerita aja. Yang punya mesin 4AFE pernah ngerawat, silahkan cerita di bawah, silahkan komen. Ya, kita sama-sama edukasi, saya juga bukan ahli. Mesin 4AFE ini sangat bandel. Jadi kemungkinan kalian kalau sampai mesin ini turun, itu karena kalian tidak ngerawat ya. Jadi tidak ngerawatnya apa? Mobil ini sangat jarang overheat. Berarti kalau overheat itu penyebabnya ada satu, radiatornya ini buntu. Kalau buntu itu disogok. Harusnya menyogok radiator itu sebelum buntu. Itu nyogok radiator itu biayanya kurang lebihnya 250.000 tergantung bengkelnya. Nah, nyogok radiator. Kemudian kipasnya itu biasanya kalau tidak relaynya mati, kalau motor kipas itu jarang. Kalau ganti motor kipas ya paling kalau ngomong aja merek Denso ya sekitar 300.000. Nah, kalau kipasnya mati berarti cari dulu kabel relaynya. Kemudian switch kipas. Nah, terus kemudian yang bagi air itu namanya termostat. Insya Allah hanya itu ketika teman-teman menghadapi mobil seperti ini overheat. Tapi mobil seperti ini sangat jarang terjadi overheat. Kalau terjadi berarti teman-temannya yang memang tidak merawat. Oke ya. Jadi mobil ini ulinya kalau terbaik, airnya terjaga dengan baik, kemungkinan pakai mobil ini dalam waktu 5-10 tahun itu kemungkinan turun mesinnya kecil. Nah itu lama loh, waktu 5-10 tahun itu lama loh. Jadi kemungkinannya kecil. Saya bahkan sering dapat mobil seperti ini, mesinnya sudah kercek gitu, tak bongkar ganti metal, ternyata saya lihat masih orisinilnya. Artinya apa? Orang itu pakai hampir 30 tahun, metalnya baru ganti. Saya yang ganti. Itu saya bukan mobil ini ya, saya beberapa kali dapat mesinnya kalau digas bunyi kerak gitu, kalau digas ngek itu bunyi kerak itu karena metalnya sudah aus. Itu tak bongkar, mesin itu masih orisinil. Artinya apa? Mesin ini bisa bertahan di atas 25 tahun. Berarti orang yang dulu ngerawat. Oke ya, jadi kemungkinan kalau turun mesin itu kecil. Kemudian busi itu biasa ya, kabel busi ini hal yang biasa kalau semua mobil yang kalau berbet ya yang itu yang berkala diganti ya busi sama kabel busi. Kemudian ini yang mahal teman-teman. Ini namanya kalau orang Malang bilangnya ini kopdelco ya. Ini namanya kalau orang Malang bilangnya kopdelco. Kalau bahasa bahasa internasionalnya apa saya tidak tahu. Ini orang Malang. Jadi ini koil sak delcone pengapiannya ada di sini. Ya, ini hati-hati teman-teman kalau bisa cari yang jelek. Loh kok cari yang elek ya? Jadi cari yang made in Japan ya. Jadi seperti ini, made in Japan. Kita cari yang jelek ini. Ini namanya kopdelco. Cari dibuka yang wungkul ya. Karena ini mahal, ini 2 juta up ini. Kalau yang ori itu copotan, harga 2 juta up itu. Kalau yang baru malah murah. Misal merek, pokoknya merek-merek yang baru itu malah murah. Jadi kalau saya suka pakai, kalau ininya rusak, saya suka pakai yang copotan, yang original. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kalau dapat yang seperti ini, yang baru itu saya malah kurang suka. Nanti larinya kurang enak. Malah saya suka yang copotan original, copotan Japan seperti ini. Istilahnya kalau kita beli dari luar negeri itu spare part limbah itu malah dipakai lebih enak. Ini cuma pendapat pribadi saya tidak bisa membuktikannya secara dinotes karena saya belum pernah membuktikannya. Cuma tak sikili tak jejek itu rasanya beda, enakan yang pakai copotan. Monggo komen yang tahu, memang tahu. Kemudian transmisi ini juga jarang masalah. Saya pernah jumpa masalah itu yang pada pesawat transmisinya itu dia di gigi 4 biasanya ngelepeh. Gigi 4 dia balik jeglek 0. Nah, biasanya sinkromes atau kalau di transmisi, kalau di situ biasanya pesawatnya kayak bos-bosannya itu pernya itu lembek. Saya pernah jumpa itu di situ. Kalau untuk transmisinya bagus rata-rata. Jadi dari sisi apa? Dari sisi engine begitu. Untuk listrik jarang sekali bermasalah. Paling saya ketika dapat mobil seperti ini rata-rata yang sudah tidak original yaitu switch
termokipas. Jadi switch termokipasnya langsung pakai ke aki seperti itu. Untuk overall yang lain is oke. Untuk kaki-kaki ini adalah salah satu mobil yang juga mobil yang terkuat secara durability. Jadi terkuat musuhnya pada sedane loh ya. Jadi samaan bilang ini terkuat tuh samaan bandingannya dengan TAF GT ya, tidak beda ya itu ya. Jadi salah satu kaki-kakinya yang paling awet untuk kelasnya sedan. Nah, kokol-kokolnya memang lebih mahal kalau originalnya. Jadi Part Toyota itu menurut saya mahal banget kalau originalnya. Nah, kelihatan murah karena banyak kawinnya. Jadi hati-hati teman-teman. Oke. Untuk rem jarang bermasalah. Remnya Toyota tak akoni enak. Separuh dia berhenti. Nah, sepertinya sama seperti remnya Kijang. Untuk AC seperti pada mobil yang lain, kalau tidak dirawat ya kasusnya ya buntu atau apa itu umumnya. Karena komponen AC mobil ini juga sama dengan seperti mobil-mobil yang lain, memakai merek ND, nah sama dengan yang lain. Oke, saya kira itu cukup. Sekarang kita coba test drive. Sekarang kita coba. Ini kuncinya begini. Diusahakan teman-teman nggak usah dikasih remote ya, karena remote itu adalah salah satu sumber masalah. Oh iya, tadi saya lupa. Mobil ini itu ada yang tipe SE, ada yang tipe SEG. Kalau SEG itu ininya gini, ini dia kayak kompor gini, putaran AC-nya, kemudian setirnya ini dia palang 4. Nah, ada sih perbedaan kecil-kecil yang lain, tapi it is no problem lah. Nah, kemudian untuk transmisi rata-rata seken atau solid, jarang oblak. Nah, oke. Untuk electric mirror dia ada. Kemudian electric retract ada, cuma rata-rata electric retract rata-rata di mana-mana saya lihat sudah rusak. Oke, ini saya nggak pakai apa namanya ini, saya nggak pakai seat belt karena hanya nyoba di dalam perumahan. Kaki-kaki rasanya oke. Saya nggak suka itu dashboardnya tinggi mobil ini. Ini dashboardnya relatif tinggi dan tidak bisa menyimpan HP atau apa ya. Cuma kan zaman dulu mobil ini keluar kan belum ada HP, paling orang mentoknya rokok zaman itu. Oke ya. Untuk bentuk dashboard it's okay, overall yang lain juga oke. Rasa naikan mobil ini kalau teman-teman bandingkan dengan Genio kayak diduduki kayak enakan ini sih. Cuma untuk di hati ini tercep-tercepnya gak kayak Civic memang. Tercep-tercep ini biaya bosone ya pokoknya ngono lah. Nah, kalau untuk tarikan mesin mobil ini sangat wow. Dan mobil ini mungkin kalau masih banyak yang punya sekarang, kalau di tol tuh bisa juga jadi raja tol. Banter mobil ini teman-teman, bener banter. Kesit, mobilnya kesit, set gitu. Untuk suspensinya pas, dia ada empuknya, juga ada kialnya. Kial itu penting. Kenapa? Karena mobil kalau tidak kial itu nanti juga kalau limbung di tol bisa terjadi kecepatan tinggi, dia akan terjadi body roll. Empuk juga penting karena untuk kenyamanan. Oke ya, seperti gini untuk putar balik it's okay. Ini saya nggak gigi 2, nggak tak pindah ke gigi 1, langsung tak gas, dia masih oke. Artinya apa? Mobil ini kompresinya juga tinggi. Nah, untuk pajak mobil ini sekitar 1.300.000 untuk pajaknya di Jawa Timur non progresif. Teman-teman, kalau ini digas ya. Jadi mobil inilah yang disebut mobil istimewa. Ini ketika kita pakai mesin istimewa, maksud saya ya, itu mobil sudah 30 tahun, tapi kita pakai perjalanan, kita gas-gas seperti ini, masih responnya masih nyut dan tidak terjadi penurunan. Ini yang disebut keistimewaan durability. Nah, itulah, itu yang namanya produk durability itu di situ. Jadi beda sama mobil-mobil sekarang, itu mungkin kalau usia sudah 10 tahun gitu mobilnya sudah nggak enak lah. Kalau ini beda, ini durability-nya masih sangat bisa diandalkan untuk durability. Jadi apa kesimpulan dari mobil saya review Great Corolla ini adalah sedan legend dari Toyota yang cukup worth it, masih dipakai saat ini. Dengan usia 30 tahun mobil ini masih sangat layak ketika teman-teman dapat mobilnya dengan keadaan minimal seperti ini dan kemudian dirawat. Dan untuk yang punya uang kisaran 40 jutaan
Nah, ini worth it untuk dibeli. Jangan uang 40 juta dijadikan DP. Nah, bukan saya nggak setuju dengan namanya hutang, itu enggak. Tapi mobil itu kan kebutuhan tersier. Kalau saya sekolah dulu di SMP itu ada pelajaran pengantar ilmu ekonomi, itu mobil itu adalah kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer yang mana kita tidak perlu ngoyo-ngoyo. Yang penting fungsi pas ya sudah. Nah, kalau mampu uang kalian berlebih, kalian tinggal jalan-jalan, uangnya datang, nah itu worth it, tidak masalah. Kalian bermain seperti apa tidak masalah. Tapi kalau masih membayarnya dengan keringat dan bercucuran keringetan, nah itu anulah, tidak perlu kita lihat apa kata orang, itu nggak perlu. Kita hidup ini untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi tidak kata orang. Kalian harus punya mobil harga 200 juta untuk menunjukkan bahwa kalian itu adalah seorang yang sukses, itu tidak perlu. Ya boleh harga mobil kalian 2 miliar pun tidak apa-apa, yang penting belinya gak ngoyo gitu loh. Karena dari guruku SMP dulu, mobil itu adalah kebutuhan tersier, artinya kebutuhan mewah, berarti kan primer, sekunder, tersier, katanya itu dulu gitu. Nah, saya masih ingat dulu pelajaran SMP-nya itu begitu. Jadi nggak perlu yang wow gitu, nggak, sesuai dengan kemampuan. Wow itu sesuai dengan kemampuan ya, gitu ya. Uangnya 40 jutaan beli mobil yang 40 jutaan, uangnya 100 beli 100, uangnya 10 miliar beli yang 2 miliar, nggak masalah toh. Punya uang 10M beli mobil 2M itu kecil. Lebih mahal kalian punya uang 40 juta DP beli mobil 200, itu lebih mahal itu daripada orang yang punya uang 10M beli mobil 2M. Nah, karena kemampuan orang itu berbeda. Nah, itu saya kira pesan saya dari ini begitu, bahwa semuanya kita hidup ini harus jadilah diri kita sendiri, apa adanya, bukan ada apanya. Terima kasih. Dukung selamat Mas Jaya Motor, jangan lupa subscribe dan disolawati dan keturutan tukon. Jangan dikira mobil seperti ini murah, banyak yang bisa beli, banyak yang belum bisa beli. Yang belum bisa beli, ojo kecil hati, ikhtiar, sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.